وما والاه وبعد. Ayatuhal akhwat al-karimah, pada para ummahat akhwat yang menyimak kajian ini, baik yang hadir di tempat ini di Ma'had, juga yang menyimak di Zoom. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bermajelis dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, menuntut sebagian ilmu agama kita. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Akan membahas ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu periwayatan. Ilmu periwayatan Al-Quran sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya bacaan yang mutawatir itu ada 10 qiraat, 20 riwayat, ya. Dan semuanya itu sahih, benar, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembatasan qiraah itu berjumlah 10 umpamanya atau 7, nah itu oleh para ulama di zaman berikutnya, ya. Seperti dalam madhab fikih. Dalam madhab fikih, para ulama menjelaskan ada 4 madhab, ya. Nah, begitupun dalam bacaan Al-Quran. Jadi semua perbedaan bacaan itu selama ada periwayatannya, maka itu benar datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin ada beberapa istilah dulu yang hendaknya kita ketahui, ya. Pertama, qiraah. Kemudian yang kedua riwayah, dan yang ketiga thariqah. Kalau qiraah itu bacaan yang disandarkan kepada para imam, ya, yang 10. Beliau-beliau rata-rata di generasi tabi'in, ya. Rata-rata di generasi tabi'in. Tentu beliau-beliau belajar Al-Quran kepada para sahabat dan sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipilihkan 10 itu? Nah, itu yang memilih ulama belakangan, ya. Itu yang memilih kenapa 10. Taib itu qiraah. Dan
imam-imam yang 10 tadi itu dikatakan sebagai qari, ya. Nah, beliau ini murid-muridnya sahabat rata-rata, atau muridnya tabi'in. Kenapa beliau yang dipilih? Nah, itu pertimbangan ulama setelahnya. Itu pertimbangan ulama setelahnya. Dan masing-masing dari para imam ini tentu banyak muridnya, ya. Banyak muridnya, tetapi yang dipilihkan itu biasanya 2, ya. Yang disebut dengan rawi atau riwayah bacaannya. Misalnya qiraat Imam Asim. Rawinya ada Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Qiraat Imam Nafi'. Riwayat Qalun dan Warsh dan seterusnya. Ya. Kemudian juga ada thariqah. Thariqah itu lebih ke bawah yang menghimpun cara baca dari masing-masing imam tersebut, ya. Dan semua hal ini sudah dibukukan, ya, baik oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, dalam kitabnya At-Taisir. Kemudian juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, Matan Syatibiyah, atau juga oleh Al-Imam Ibnu Jazari di Matan Thaibatun Nashr. Nah, di matan-matan itu sudah dijelaskan rumusan-rumusan semuanya. Jadi bagi yang ingin memperdalam bisa mempelajari matan yang tadi disebutkan, ya. Untuk qiraah sab'ah misalnya, kita bisa mempelajari matan Syatibiyah. Nanti dijelaskan perbedaan masing-masing cara baca dari para imam tersebut, ya. Dan tentu yang paling utama ya kita praktikan kepada guru kita. Kita punya guru untuk mempraktikannya agar bisa mengetahui tata cara membacanya, ya. Nah, ini sedikit gambaran, ya, perbedaan-perbedaan qiraat itu, perbedaan qiraat dan riwayah. Kok bisa terjadi, ya? Padahal sumbernya satu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengajarkan banyak versi, ya, kepada para sahabat saat itu. Seperti kisah Umar Ibn Khattab dan Hisham yang berselisih tentang cara baca karena berbeda. Dan ketika menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membenarkan bacaan keduanya. Dan kita diperintahkan membaca yang paling mudah. Kita membaca yang paling mudah yang memang berlaku atau dipakai di keumuman kita. Misalnya kita di Indonesia memakai bacaan Hafs. Itu yang dipakai, ya. Di negara yang lain ada juga yang membaca dengan beda dengan kita, ya. Seperti di negara-negara Maghrib, misalnya Aljazair, Tunis, Maroko, itu memakai bacanya Imam Warash, ya. Nah, ini kalau kita paling tidak mengenal, ya, gambaran umum, nanti kita tidak aneh lagi. Dan perbedaan-perbedaan ini tidak menyalahi makna, ya. Ada yang semakin menyempurnakan makna, ada yang berbeda itu karena dialek, ya. Misalnya adanya e atau e karena dialek. Nah, ini menunjukkan, ya, Al-Quran itu terjaga, ya. Dan Al-Quran itu bukan ucapan manusia, ya.
Tapi insya Allah yang akan kita bahas sekarang itu usul atau pokok-pokok perbedaan bacaan Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Imam Syu'bah dan Imam Hafs ini satu perguruan ya. Jadi sama-sama belajar kepada Imam Asim. Atau dengan kata lain, Imam Syu'bah ini rawi dari Imam Asim. Jadi kan tadi dikatakan setiap imam itu memiliki atau dipilihkan 2 murid. Ya. Nah, Imam Asim, muridnya itu yang dikenal ada Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Kalau Imam Hafs, itulah bacaan yang kita baca sehari-hari. Nah, Imam Syu'bah itu ada perbedaan. Ya. Kok bisa berbeda ya? Karena Imam Asim juga memiliki atau mengambil bacaan dari berbagai versi. Kenapa hanya itu yang berlaku? Ya itulah yang Allah jaga. Itulah yang Allah lestarikan. Dan tentunya tidak menyalahi. Jadi kita akan coba melihat apa saja perbedaan yang ada di Imam Hafs dan Imam Asim. Kita ambil dari, ini banyak ya, sumbernya itu. Ada yang instan sudah disebutkan, misalkan kata ini Imam Hafs bacanya seperti ini, Imam Syu'bah bacanya seperti ini. Ada yang seperti itu. Tapi kita mencoba membaca salah satu manzumah, ya, nazom, yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Al-Muqri Utsman bin Sulaiman Murad. Ya. Beliau juga pengarang tajwid Salsabil Asy-Syafi. Ya. Pengarang tajwid Salsabil Asy-Syafi yang tersebar di tengah-tengah kita. Ya. Kita akan mencoba menggali faidah-faidah yang beliau berikan terkait bacaan ini. Ya. Walaupun di judul daurah ini kita bawakan judul usul ya. Usul itu artinya pokok-pokok, ciri khas bacaan Imam Syu'bah itu seperti apa ya. Tapi nanti insya Allah ketika waktu memungkinkan kita bahas perbedaan bukan hanya pokok-pokok bacaan Imam Syu'bah, tapi perbedaan-perbedaan kalimat-kalimat satu Al-Quran, insya Allah. Ya. Karena manzumah ini ya kurang lebih berjumlah 100, ya, dan menghimpun yakni seluruh kata-kata yang berbeda antara Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Ya. Baik. Kita baca ya dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala. Hamdan li rabbi munzilil qur'ani hudan wa nuran li banil insani. Hamdan li rabbi, dengan memuji kepada Rabbku, ya. Atau bisa juga biasanya ini ya ucapan alhamdulillah, ya. Ucapan alhamdulillah. Munzilil Quran,
yang menurunkan Al-Quran. Jadi Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga syair, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kufar saat itu. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan di sini penulis menyebutkan di antara fungsi Al-Quran. Al-Quran itu huda wa nuro, hudan wa nuron, sebagai petunjuk dan cahaya bagi anak manusia, yakni bagi umat manusia. Ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Dalilnya banyak ya. Contohnya di ayat yang paling dekat, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Atau di ayat yang lain, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian juga cahaya, ya. Seperti Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah cahaya dan kitab yang jelas. Al-Quran akan menjadi petunjuk atau hidayah, juga cahaya bagi hidup dan kehidupan manusia. Tentu jika bukan sekedar dibaca, ya, tapi dipahami, ditadaburi, dan diamalkan. Maka Al-Quran akan menjadi petunjuk dan cahaya. Kalau sekedar dibaca saja, sebagus apapun bacaannya, ya, tapi tidak faham maknanya, maka bagaimana bisa jadi petunjuk? Kalau tidak dipahami, tidak mengerti apa isinya, tidak bisa jadi petunjuk. Berarti di sini juga mengisyaratkan belajar Al-Quran itu selain kita belajar baca, juga belajar makna. Belajar baca ya dengan tajwid. Belajar makna dengan tafsir. Dengan pemahaman yang benar. Barulah kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan cahaya. Ya. Bahkan Al-Quran itu obat. Ya. Dengan catatan ya kita siap menerima apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tunduk patuh. Ya. Kemudian hawa nafsu kita, ego kita tunduk ke wahyu, bukan sebaliknya. Maka insya Allah Al-Quran akan menjadi petunjuk dan cahaya bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Taib. Kemudian bait kedua, musallian. Ya. Musallian itu isim fa'il, ya. Orang yang bersolawat. Yakni aku bersolawat. Ala Nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, maksudnya yang membimbing. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang membimbing kita, ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau membimbing ke jalan yang lurus, ya. Taib. Wa alihi wa sahbihi al-amjadi, kepada keluarganya, keluarga beliau yang beriman, ya. Walaupun para ulama Ali di sini itu lebih umum pada pengikut, ya. Juga kepada sahabatnya, orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan Islam, ya. Wasahbihi al-amjadi. Nah, ini sifat bagi sahabat Nabi, beliau menyifati sebagai al-amjad, yang sangat mulia, ya. Di para sahabat itu manusia yang paling mulia setelah para nabi. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang kita hendaknya memuliakan mereka, mendoakan mereka, dan mengambil pemahaman sesuai yang mereka pahami dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena mereka, para sahabat ini murid langsung Nabi SAW. Beliau-beliau belajar Al-Quran bukan hanya lafaz, beliau belajar makna dari Nabi SAW. Kemudian juga melihat praktik dari amalan-amalan tersebut, ya. Taib. Bait ketiga, wa ba'du, dan setelahnya, yakni setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat, ya. Ini kebiasaan para ulama dalam memulai tulisan seperti itu. Memulai dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat. Kadang ada juga dengan syahadat, ya. Ini sebagai upaya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kata beliau, khudh qira'atan li Syu'bata. Khudh, pelajarilah. Khudh itu arti aslinya ambil, ya, maksudnya pelajari. Qira'atan, bacaan, li Syu'bah, yakni Imam Syu'bah, an Asim, dari Imam Asim, ya. Dipelajarilah bacaan Imam Syu'bah yang beliau riwayatkan atau beliau terima dari Imam Asim, ya. Imam Syu'bah, kita sedikit lihat, ya, biografi beliau. Nama beliau itu Syu'bah bin Ayyash bin Salim Abu Bakar Al-Asadi Al-Kufi, orang Kufah. Syu'bah bin Ayyash bin Salim Abu Bakar Al-Asadi Al-Kufi, ya. Beliau dilahirkan pada tahun 95 Hijriah, ya. 95 Hijriah. Ya, terkadang di dalam biografi itu ada perbedaan, ya, tahun. Ya, para ulama menyebutkan kadang ada perbedaan. Adapun Imam Asim, ya,
Asim bin Abi Najud, ya, Al-Asadi Al-Kufi. Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Dan banyak pujian-pujian ya kepada beliau terkait Imam Asim. Beliau seorang imam besar yang tidak diragukan lagi terhadap kepakaran dalam Al-Quran. Beliau di biografinya disebutkan tahun wafatnya ya. Beliau wafat di tahun 127 Hijriah. Ini Imam Asim. Nanti bisa dilihat di biografi para ulama yang lengkapnya ya. Kata penulis, kita kembali lagi ke bait ketiga. Pelajarilah bacaan Imam Syu'bah yang diambil dari Imam Asim, bima bihirzin sabata. Sebagaimana yang terkandung bihirzin. Bima bihirzin sabata. Sebagaimana yang sudah tetap, maksudnya sudah dituliskan di dalam kitab Hirzin, yakni Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Ini nazam Imam Syatibi. Ya. Nazam Imam Syatibi. Beliau wafat tahun 590 Hijriah. Imam Syatibi, ya. Qasim bin Firuh. Ya. Beliau orang Spanyol. Ini luar biasa ya. Beliau orang Spanyol, tapi ahli di bidang Al-Quran. Dan itu dikenal sampai sekarang. Ya. Dipelajari, dihafalkan. Jumlahnya 1000 bait lebih. Menghimpun 7 qiraah. Atau dikenal dengan qiraah sab'ah. Apakah mungkin kita bisa mempelajarinya? Tentu bisa. Biiznillah. Tentu memang yang terbaik ya kita fokus dulu satu, riwayat Hafs misalkan, sampai khatam, baik itu dengan hafalan maupun dengan melihat, dengan guru kita mengkoreksi bacaan kita, sampai terminimalisir kesalahan dalam bacaan kita, baru setelah itu boleh kita ke riwayat yang lain. Ya. Taib. Bait keempat, azkuru, ini kata penulis ya, kata Syekh Sulaiman Murad rahimahullah. Azkuru, aku akan menyebutkan, akan menjelaskan ma khalafa Hafsan. Perkara-perkara yang berbeda dengan Imam Hafs. Ya. Jadi yang beliau sebutkan nanti perbedaan antara Imam Hafs dan Imam Asim. Ya. Qasidan wajhal karim. Hanya mengharap wajahnya Allah yang mulia. Dengan hanya mengharap
wajah Allah yang mulia ayyutimal maqsida. Semoga Allah menyempurnakan niat baik ini. Ini penulis ya menulis nazam ini berharap pahala, ya. Berharap wajah Allah. Dan para ulama salaf menetapkan wajah Allah. Allah itu memiliki wajah. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Hanya ya kaifiahnya, bentuknya itu yang layak bagi keagungan Allah. Tapi kita harus menetapkan Allah itu memiliki wajah. Cuman jangan bertanya bagaimana bentuk dan sebagainya. Mengharap wajah Allah artinya kita ingin Allah menilai usaha kita. Ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ini pelajaran juga bagi kita agar mengikhlaskan niat, ya. Jadi beliau menulis ini itu tidak lain ingin pahala, ya. Memudahkan para penuntut ilmu, ya. Karena kalau umpamanya mempelajari matan Syatibi, seperti tadi ya ada 1000 bait, mungkin sebagian orang, wah ini banyak sekali. Kemudian di sana dicampurkan 7 qiraat, ya, 14 riwayat. Nah kalau di sini dipisahkan, ya, jadi lebih mungkin untuk dipahami dengan sempurna, ya. Jadi beliau mengharap wajah Allah. Begitupun kita, ya, hendaknya dalam usaha kita, dalam kegiatan kita, dalam amal kita senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap selainnya. Kenapa? Karena ya seorang yang membaca Al-Qur'an secara khusus, secara umum manusia yang beramal akhirat dengan tujuan dunia nanti masuk neraka, ya. Padahal cuma ingin disebut dulu nanti akan ada sekelompok manusia yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata pas dilihat amalannya itu luar biasa, ya. Amalannya itu luar biasa, ya. Ada yang infaknya Masya Allah, ada yang jihadnya Masya Allah, ada yang menuntut ilmu membaca Al-Qur'annya Masya Allah. Cuman niatnya salah. Niatnya ingin disebut saja. Yang infak ingin disebut dermawan, yang jihad ingin disebut pemberani, yang belajar ilmu agama, bahkan yang membaca Al-Qur'an ingin disebut alim, ingin disebut qari. Nah, ini makanya hati-hati, hati-hati. Terkhusus bagi yang berbicara. Dan di sini penulis membawakan salah satu sifat dan nama Allah, yaitu Al-Karim, yang maha dermawan. Bahkan Allah itu Akram, sebagaimana di dalam surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah dan ingat Rabbmu itu maha dermawan. Sebagian ulama menjelaskan seorang penuntut ilmu jangan putus asa. Kalau nggak bisa, jangan putus asa. Kenapa? Sebagaimana Allah itu dermawan terhadap rizki dan Allah mengkadar, ya. Begitupun terhadap ilmu. Yakinilah akan kedermawanan Allah. Kan Allah yang mengajarkan ilmu. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah, memberikan ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya tidak berputus asa dalam belajar, tentunya dengan usaha maksimal. Itu bait ke-4. Bait kelima, faj'alhu rabbi nafi'at tullabi
wa munna bil qabuli was sawabi. Maka ya Allah, jadikanlah buku ini memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu. Dan berikanlah aku karunia, limpahan nikmat dengan diterimanya amal ini sebagai amal kebaikan dan mendapatkan pahala. Beliau mengulangi kembali lagi ya. Tadi sudah disebutkan ingin berharap wajah Allah, kemudian ingin bermanfaat dan ingin diterima, ingin dapat pahala. Nah, inilah indikasi-indikasi keikhlasan ya. Menebar manfaat, kemudian berharap amalan itu diterima oleh Allah, bukan diterima oleh manusia. Karena manusia mah kadang ada yang respect, ada yang enggak. Makanya jangan pusing dengan penilaian manusia. Kemudian mendapatkan pahala. Orang yang paling bahagia ketika dalam beramal, prinsipnya ini. Beramal apapun ya. Dalam beramal apapun, dia akan bahagia. Kalau prinsipnya seperti ini. Ingin dinilai oleh Allah. Ya. Sehingga komentar manusia dan sebagainya, dia tidak terlalu urusan. Kecuali nasihat yang bermanfaat. Kemudian ingin bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara-cara yang baik. Dan ingin diterima. Sebagaimana setiap subuh kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Kemudian juga ingin berharap pahala. Dan pahala yang paling besar ya tidak ada lain selain surga. Kita juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta surga. Dan Al-Quran ini bisa jadi sebab seorang itu masuk surga. Ketika dia memahaminya, mengamalkannya, membacanya, akan menjadikan dia penolong pada hari kiamat kelak. Seperti kita mempelajari seperti ini ya. Mungkin orang-orang yang baru belajar tentang tajwid, wah ini udah berat nih, udah riwayat. Ya paling tidak kita mengetahui dulu. Dan yang paling bermanfaat lagi kalau semakin menambah kecintaan kita. Ya. Kecintaan kita kepada Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, jika engkau mencintai Al-Quran, maka engkau sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan jika engkau membenci Al-Quran, maka engkau benci kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan ini tanda kita cinta kepada Al-Quran, mempelajarinya. Taib. Ya, kita sekarang sudah masuk ke pembahasan ya. Di bait ke-6 kita sudah masuk ke bab Ha'ul Kinayah.
Baik, sebelum kita masuk pembahasan ini, mohon mushaf disediakan ya, disiapkan. Baik mushaf kertas atau mushaf digital. Karena nanti akan ditunjukkan tempat-tempatnya. Surah apa, ayat berapa. Dan kita lihat langsung ya. Bab ha kinayah. Apa itu ha kinayah? Ha kinayah itu ha domir mufrad goib ya, muzakkar. Itu hak kinayah. Seperti apa contohnya? Fihi, misalkan hi, nah itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, hi itu haul kinayah. Nah, setiap riwayat itu beda-beda cara membacanya. Ada yang pakai mad, ada yang tidak. Dan pada kata-kata tertentu itu ada cara membaca yang khusus. Makanya di sini dikatakan kata penulis ya. Sakin, sukunkan. Yu'addih, kalimat yu'addih. Yu'addih itu Al-Imran ayat 75. Coba dilihat Al-Imran ayat 75. Sudah ada ya? Al-Imran 75. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Ini untuk riwayat Hafs, yu'addihi ilaika. Haknya dibaca kasrah ya. Dan dia ada mad tentunya. Yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Kalau Syu'bah, dia disukunkan. Sehingga kita bacanya, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addih ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addih ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Hanya sukun. Yu'addih ilaika. Ya. La yu'addih ilaika, dua-duanya yu'addih, dua-duanya itu dengan sukun. Baik, jelas ya? Kemudian nu'tihi ya. Nu'tihi itu Al-Imran ayat 145.
Ya, bisa dilihat. Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tih minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tih minha wa sanajzish syakirin. Jadi hanya disukunkan. Taib. Jadi di surah Al-Imran ayat 145, juga di surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Ya. Asy-Syura itu surah 42. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tih minha. Nu'tihi di riwayat Hafs nu'tihi, ya. Riwayat Syu'bah nu'tih. Taib. Selanjutnya nuwallihi, itu di An-Nisa ayat 115. Nuwallihi dan nuslih itu di An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Baik. Itu di ayat An-Nisa ayat 115. Ditandain ya. Supaya nanti ketika kita berkesempatan ya kita udah bisa. Walaupun ada mushafnya, ada mushaf Syu'bah. Cuman ya kalau dengan seperti ini insya Allah itu lebih menguatkan ya. Taib. Selanjutnya wayat taqih bikasri qafihi. Kata yattaqi itu qafnya di kasrah. Di surah An-Nur ayat 52. Qafnya di kasrah, haknya sukun, dibalikin harokatnya. Tulisan aslinya wayat taqhi, jadi wayat taqih. Di surah An-Nur ayat 52 ya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Itu di riwayat kita
Hafs. Syu'bah, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Wa yattaqih. Baik. Jadi pada bait ini ada yu'addi, nuwalli, nu'ti, nuwalli, nusli. Nah itu jadi sukun ya. Kemudian wayat taqih yang asalnya wayat taqhi, dibalikan harokatnya. Qafnya jadi kasroh. Iya. Bait ke-7 ya. Waha alaihi laha ansanihi faksir. Huruf H pada kata alaihullah ya. Alaihillah jadinya alaihillah. Kemudian ansanihi itu kasrohkan. Pertama alaihillah itu di surah Al-Fath ayat 10. Di surah Al-Fath ayat 10. Ya. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Hafs bacanya seperti itu. Bima wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. Untuk Syu'bah kita baca wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. Tentu lamnya jadi tarkik. 'Alaihi Allah. Tidak 'alaihu. 'Alaihi ya. Kemudian ansanihu ya. Itu di surah Al-Kahf. Di surah Al-Kahfi ayat 63 ya. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Wa ma ansanihu itu Hafs. Syu'bah wa ma ansanihi. Jadi kita bacanya wa ma ansanihi illa syaitanu an adhkurah. Ya. Taib. Itu alaihillah ansanihi. Faksir. Nah ini kuncinya. Hanya faksir, kasrohkan. Wa aqsir selanjutnya ya, masih di bait 7. Wa aqsir ha yakhlud fihi. Wa aqsir, bacalah dengan pendek huruf ha pada kata yakhlud fihi, yaitu surah Al-Furqan ayat 69. Al-Furqan ayat 69.
yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kalau Hafs, Imam Hafs membacanya dengan mad, silah, 2 harokat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kalau Syu'bah, wa yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Haknya pendek. Tapi nggak jadi sukun ya. Cuman pendek saja. Fihi muhana. Hi-nya tetap, cuman jadi tidak ada mad di sana. Taib. Nah itu terkait hak kinayah ya. Haul kinayah. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Bab hamzatain min kalimatin wal hamzul mufrad. Bab 2 hamzah pada kalimat atau dari kalimat atau hamzah mufrad, hamzah yang tunggal. Iya, membaca hamzah itu tiap riwayat ada kekhususannya ya. Nanti ada yang misalnya hamzah itu 2 dibaca dua-duanya aa misalnya. Ada juga yang ditashilkan, diringankan, bahkan ada yang ditambah mad untuk memudahkan. Karena sebagian lisan ketika ada huruf hamzah itu agak berat mengucapkannya, apalagi kalau hamzahnya itu double, ada 2 ya. Nah, nanti ada cara-caranya. Taib. Di sini dikatakan di bait ke-8, inna lana la'rafa ma innakumu ka'ankabi istafhim kada amantumu. Kada amantumu la'rafi toha dhulli angka na'lam inna lamugramun haqiq a'jami. Taib. Inna lana la'rafa. Inna lana, kalimat inna lana la'rafa pada surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 113. Ya. Nah ini ada kuncinya, lihat di bait 8 di satr kedua ada kata istafhim, tambahkan hamzah yang berfungsi sebagai penanya a. Jadi kita baca di 113 ini, waja'as saharatu fir'aun qalu a inna lana, ada a ditambahkan. Qalu a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qalu
qalu a inna lana. Jadi ada hamzah. Ya. Surah Al-A'raf ayat 113. Ma innakumu beserta kalimat innakum, dan itu di Al-A'raf juga ayat 81. Al-A'raf ayat 81. Di awal ayat ya. Kita langsung baca. Kalau riwayat Hafs kita baca innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Maka untuk riwayat Syu'bah kita baca innakum ada a-nya. Hamzah yang berfungsi sebagai istifham. Bertanya ya. Kenapa? Innakum, kenapa kalian ini? Taib. Ka'ankabi. Sebagaimana di surah Al-Ankabut. Di sini maksudnya ka'ankabi sebagaimana dalam surah Al-Ankabut di ayat ke-28. Al-Ankabut ayat ke-28. Untuk riwayat Hafs kita baca Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Untuk Syu'bah Walutan idh qala liqaumihi a innakum lata'tunal fahishah أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Al-Ankabut ayat 28. Taib. Istafhim. Nah, ini perintah secara umum ya. Istafhim itu jadikanlah istifham, maksudnya tambah hamzah. Kadza amantumu la'rafi. Toha dhulli. Sebagaimana kalimat amantum, amantumu, amantum ya. Pada surah Al-A'raf ayat 123, Toha ayat 71, dan Az-Zulli. Az-Zulli itu maksudnya surah Asy-Syu'ara ayat 49. Baik, kita lihat satu-satu. Pertama surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat ke-123. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Qala fir'aunu amantum. Jadi dua hamzahnya.
Qala Fir'aunu aamantum bihi qabla an adana lakum. Aamantum. Ya. Itu di Al-A'raf ayat 123. Ya. Kemudian di surah Toha ayat 71. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Sama ini juga. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Baik. Kemudian Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara ayat 49. Qala aamantum lahu qabla an adhana lakum. Sama katanya ya. Jadi itu pakai hamzah istifham. Angka na'lam. Kemudian selanjutnya pada angkana. I'lam, ketahuilah. Angkana maksudnya pada surah Al-Qalam. Ayat 14. Surah Al-Qalam. Nun ya, Al-Qalam itu. Ayat ke 14. Angkana dha malin wa banin. Jadi angkana dha malin wa banin. Angkana dha malin wa banin. Jadi dua hamzahnya. Taib. Kemudian inna lamughramun. Ini surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat ke-66. Al-Waqi'ah ayat ke-66. Inna lamughramun. Inna lamughramun. Tambah hamzah. Taib. Kemudian hakik a'jami. Hakik, bacalah dengan tahqiq. Hamzah pada kalimat a'jami. yakni di surah Fussilat ayat 44. Surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Kalau kita pakai tasil a'jamiyyun wa arabi. Kalau itu Habs ya. Kalau Syu'bah hamzahnya dua-duanya dibaca a'jami. Jadi hamzahnya ada dua. Hamzah fathah ain. Bacanya gitu jadinya. Jadi kita bacanya a'jamiyyun wa arabi. Hamzahnya dua-duanya jelas. Tahqiq ya.
Itu yang dimaksud tahqiq, itu dibaca dengan jelas, bukan tashil sebagaimana riwayat Hafs. Taib, satu bait lagi sebelum kita istirahat. Walu lu'a mu'arrafan munakkaran wa muqsadah ma'an biibdalin qara. Walu lu'a, kalimat lu'lu'a mu'arrafan munakkaran, baik ma'rifat ataupun nakirah bentuknya ya, maksudnya ma'rifah atau isim nakirah, wa muqsadah, dan kalimat muqsadah ma'an, kalau ma'an itu menunjukkan ada dua tempat. Muqsadah itu ada dua tempat ya. Di surah Al-Balad ayat 20 dan Al-Humazah ayat 8. Muqsadah itu ada dua tempat, yakni ayat surah Al-Balad ayat 20 dan Al-Humazah ayat 8. Ya. Nah, itu gimana? Lu'lu kemudian muqsadah itu biibdalin qara. Hamzahnya dibaca diibdal, yakni dijadikan mad. Hamzahnya dijadikan waw. Jadi kita bacanya lu'a. Bukan lu'a, tapi lu'a. Jadi mad, dua harokat. Ya. Di semua kalimat lu'lu. Banyak di Al-Quran ya. Lu'lu wal marjan. Di dua harokat. Lu'lu'um maknun. Walu'lu'a. Termasuk muqsadah jadi musadah. Ya. Musadah jadi dua harokat. Bukan muqsadah. Kalau Hafs kan muqsadah, Syu'bah jadi musadah. Jadi dua harokat mad. Tapi untuk sesi pertama dicukupkan dulu sekian ya. Kita rehat dulu sampai kurang lebih jam 8. Bagi yang menyimak di Zoom, nanti bisa join lagi di sekitar jam 8 ya. Alhamdulillahirabbil alamin.